Setelah 20 tahun berseragam Manchester United, Marcus Rashford resmi dilepas ke Aston Villa di bursa transfer musim dingin kali ini. Meskipun dilepas oleh MU dengan status pinjaman, Aston Villa mempunyai kesempatan untuk mempermanenkan Marcus Rashford dengan nilai transfer sebesar 40 juta pound sterling di akhir musim nanti. Jika benar-benar dipermanenkan oleh Aston Villa di akhir musim nanti, kepindahan Marcus Rashford ke Villa Park menjadi akhir dari cerita sang pemain bersama Manchester United. Yuk, simak bagaimana cerita Marcus Rashford yang dianggap sebagai ikon Manchester United dan sempat disandingkan dengan Kylian Mbappe, hingga sekarang dibuang ke Aston Villa. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Sejak menjalani debutnya bersama tim senior Manchester United di musim 2015-2016, nama Marcus Rashford sudah menjadi pemain dicintai oleh publik Old Trafford. Selain karena ia adalah pemain yang lulus dari Akademi Manchester United, bakat besar dan performa gemilang Marcus Rashford di atas lapangan menjadi alasan dirinya begitu dicintai oleh fans MU di seluruh dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kematangan dalam bermain serta kepercayaan yang diberikan oleh para pelatih MU kepadanya, Rashford mulai menjadi tulang punggung di lini serang setan merah. Bermain di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer, Marcus Rashford mengakhiri musim 2019-2020 dengan membawa MU finish di peringkat ketiga klasemen akhir Premier League musim itu. Sepanjang musim itu, penyerang sayap asal Inggris itu berhasil mencetak 22 gol dan 9 assist di semua kompetisi untuk MU, termasuk 17 gol dan 7 assistnya di Premier League musim 2019-2020. Atas performa gemilangnya itu, Marcus Rashford berhasil terpilih sebagai pemain terbaik Manchester United di musim 2019-2020. Berkat performa gemilangnya itu, manajemen MU memberikan hadiah berupa kenaikan gaji sebesar 10 kali lipat untuk Marcus Rashford. Dengan kenaikan gaji itu, Marcus Rashford yang sebelumnya hanya menerima 20.000 pound sterling per pekan menjadi mendapatkan 200.000 pound sterling di setiap pekannya. Performa yang gemilang kembali ditunjukkan oleh Marcus Rashford di musim berikutnya, yakni musim 2020-2021. Walaupun Manchester United hanya finish di peringkat kedua klasemen akhir Premier League musim itu, Marcus Rashford sanggup mencetak 21 gol dan 13 assist di semua kompetisi. Meskipun performanya sempat menurun di musim 2021-2022, Marcus Rashford sanggup bangkit di musim pertama Erik ten Hag melatih MU, yakni musim 2022-2023. Sepanjang musim itu, pemain kelahiran Manchester itu mencetak 30 gol dan 9 assist di semua kompetisi, termasuk 17 gol dan 5 assist di Premier League yang turut meloloskan MU ke Liga Champions musim berikutnya. Kontribusi besar yang diberikan oleh Marcus Rashford untuk Manchester United di musim 2022-2023 membuatnya terpilih sebagai pemain terbaik MU di musim itu, sekaligus membuat manajemen MU kembali meningkatkan gajinya menjadi 300.000 pound sterling per pekan. Dilansir dari Capology, gaji besar yang diterima oleh Rashford itu membuatnya menjadi pemain kedua dengan gaji paling tinggi di MU. Rashford hanya di bawah Casemiro yang menerima 350.000 pound sterling di setiap pekannya. Dengan bakat besar yang dimilikinya, Marcus Rashford kerap disandingkan dengan superstar asal Prancis yang kini memperkuat Real Madrid, yakni Kylian Mbappe. Sama-sama bermain sebagai penyerang sayap, Marcus Rashford dan Kylian Mbappe disebut sebagai bintang sepak bola masa depan yang akan menggantikan dominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Terlebih, statusnya sebagai pemain asli Akademi Manchester United yang berasal dari Inggris membuat media-media asal Inggris terus-menerus memberitakan talenta yang dimiliki oleh Marcus Rashford. Awal mula kejatuhan Marcus Rashford terjadi di musim 2023-2024. Masih bersama pelatih yang mengembalikan performanya yakni Erik ten Hag, Marcus Rashford hanya sanggup mencetak 8 gol dan 5 assist dari 43 pertandingan yang dimainkannya di semua kompetisi. Tidak hanya keran gol dan assistnya yang seret, etos kerja Marcus Rashford saat dipercaya untuk bermain di atas lapangan pun sangat buruk. Performa Marcus Rashford yang malas-malasan di atas lapangan dan tidak mau membantu pertahanan tim saat diserang berulang kali menjadi titik lemah MU yang dimanfaatkan oleh tim-tim lawan. Tidak hanya bermalas-malasan dan tidak mau membantu tim saat fase transisi maupun bertahan, Marcus Rashford juga kerap membuang-buang peluang emas yang didapatkan oleh MU. Meskipun statistiknya mengecewakan dan etos kerjanya yang rendah,
Mantan pelatih Manchester United yakni Erik ten Hag tetap terus memberikan kesempatan bermain kepada Marcus Rashford. Di awal musim 2024-2025, Marcus Rashford berulang kali dimainkan sebagai starter oleh Erik ten Hag dan berulang kali juga bermalas-malasan di atas lapangan. Sikap malas Marcus Rashford di atas lapangan bahkan sempat menjadi sorotan saat MU kalah telak dari Liverpool di awal musim ini. Dalam pertandingan itu, pelatih Liverpool yakni Arne Slot memahami betul bahwa Marcus Rashford adalah pemain yang malas untuk menjalani fase transisi dan bertahan. Dan kelemahan itu dimanfaatkan oleh Liverpool dengan berulang kali menyerang sisi kiri pertahanan MU. Berbeda dengan Erik ten Hag yang terus-menerus memberikan kesempatan bermain kepada Marcus Rashford, atau setidaknya menempatkan Rashford di bangku cadangan Manchester United, pelatih anyar setan merah yakni Ruben Amorim memilih untuk melakukan tindakan yang berbeda. Saat ditunjuk sebagai pelatih MU dan menjalani debutnya menghadapi Ipswich Town, Ruben Amorim sebenarnya sudah memberikan kepercayaan kepada Marcus Rashford. Meskipun berhasil mencetak satu-satunya gol MU saat bermain imbang dengan Ipswich Town, eksperimen yang sedang dilakukan oleh Ruben Amorim membuat Marcus Rashford harus masuk sebagai pemain pengganti saat MU menghadapi Bodo Glimt di Europa League musim ini. Walaupun tidak selalu menjadi starter, Ruben Amorim masih tetap memberikan kesempatan kepada Marcus Rashford saat MU menghadapi Everton, Arsenal, Nottingham Forest, hingga Victoria Pleasant di Europa League. Namun demikian, performa Marcus Rashford yang sering berjalan kaki dan malas membantu timnya saat diserang membuat kesabaran Ruben Amorim mulai habis. Puncaknya, pelatih asal Portugal itu memutuskan untuk mencoret nama Marcus Rashford dari daftar susunan pemain MU yang dibawanya untuk menghadapi derby Manchester. Selain Marcus Rashford, Ruben Amorim juga memutuskan untuk mencoret nama Alejandro Garnacho dari skuad Manchester United. Saat ditanya mengenai keputusannya mencoret nama Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho, Ruben Amorim menyampaikan bahwa dirinya memilih skuad MU berdasarkan kerja keras sang pemain di sesi latihan. Mantan pelatih Sporting CP itu menyebut bahwa dirinya hanya akan memainkan pemain-pemain yang bekerja keras selama sesi latihan. Ruben Amorim diketahui tidak peduli dengan nama besar, status kebintangan, maupun gaji seorang pemain untuk menentukan daftar susunan pemain yang dimainkannya. Keputusan Ruben Amorim untuk mencoret Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho ini juga membuktikan keberanian dan ketegasan yang dimiliki oleh sang pelatih. Berbeda dengan Alejandro Garnacho yang sudah kembali masuk skuad saat Manchester United menjalani babak perempat final Carabao Cup menghadapi Tottenham Hotspur, Marcus Rashford tetap tidak terlihat hilalnya di skuad setan merah. Tidak hanya dicoret saat MU menghadapi tim-tim Big Six seperti City maupun Spurs, keputusan untuk mencoret nama Marcus Rashford kembali dilakukan oleh Ruben Amorim saat MU menghadapi tim-tim seperti Bournemouth dan Wolverhampton Wanderers. Setelah mencoret Marcus Rashford dalam 4 pertandingan secara beruntun, Ruben Amorim kembali mendapatkan pertanyaan mengenai keputusannya untuk mencoret penyerang sayap asal Inggris itu. Ruben Amorim menyampaikan bahwa alasan dirinya mencoret Marcus Rashford dari daftar susunan pemain MU selalu sama, yakni Marcus Rashford yang dinilai tidak memberikan usaha maksimal saat sesi latihan. Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga menyampaikan bahwa dirinya tidak mau memainkan pemain yang tidak memberikan usaha maksimal di sesi latihan. Meskipun sempat memasukkan Marcus Rashford dalam skuad MU untuk menjamu Newcastle United di Old Trafford pada pekan ke-19 Premier League musim ini, Ruben Amorim tetap memilih untuk tidak memainkan Rashford dalam pertandingan itu. Kekalahan Manchester United dari Newcastle United di akhir tahun 2024 menjadi terakhir kalinya bagi Marcus Rashford untuk masuk skuad Manchester United. Sejak memasuki tahun 2025, Ruben Amorim benar-benar sudah hilang kepercayaan dan tidak pernah memasukkan nama Marcus Rashford dalam skuad Manchester United lagi. Berbeda dengan Alejandro Garnacho yang juga dicoret dari Manchester namun disebut oleh Amorim sudah berlatih lebih keras, Ruben Amorim menyebut Marcus Rashford tetap tidak memperbaiki atas kerjanya di sesi latihan. Keputusan Ruben Amorim yang tidak menggunakan jasa Marcus Rashford selama 1 bulan pertama di tahun 2025 membuat sang pemain mulai menuju pintu keluar Old Trafford. Walaupun awalnya sempat dikabarkan akan bergabung dengan Barcelona, Marcus Rashford pada akhirnya memutuskan untuk memilih Aston Villa sebagai pelabuhan pertamanya setelah meninggalkan Manchester United. Sebagai lulusan asli Akademi Manchester United, Marcus Rashford yang sudah bermain selama lebih dari 20 tahun untuk setan merah akhirnya dilepas dengan status pinjaman di bursa transfer musim dingin ini. Hingga akhir musim 2024-2025 ini, penyerang sayap kelahiran Manchester itu akan memperkuat Aston Villa
dan berpeluang untuk dipermanenkan oleh Aston Villa di akhir musim mendatang dengan nilai transfer sebesar 40 juta pound sterling. Meskipun Manchester United tidak membeli pemain untuk menggantikan peran Marcus Rashford, kepindahan Rashford ke Aston Villa mengurangi beban gaji besar sang pemain yang harus dibayar oleh MU. Dilansir dari jurnalis sepak bola Fabrizio Romano, Aston Villa akan membayar 75% gaji Rashford hingga akhir musim mendatang, sedangkan 25% sisanya akan tetap ditanggung oleh MU. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Marcus Rashford akan kembali menemukan performa terbaiknya dan dipermanenkan oleh Aston Villa di akhir musim nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.